Shalom saudaraku, kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali di dalam Mesbah Keluarga, dan biarlah saat ini di hari Minggu ini kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan pada siang ini tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan kami Tuhan ada bagi kami saat ini Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya akan Engkau yang sanggup memberi kesembuhan, yang sanggup memberi kemenangan, yang sanggup memberi damai sejahtera bagi kami Tuhan. Biarlah kemenangan Tuhan ada di pihak kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada selalu di pihak kami. Dan biarlah saat ini Tuhan kami tetap menyembah dan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam apapun keadaan kami. Sehingga kami penuh dengan iman yang teguh, penuh dengan iman yang kuat. Kami percaya Tuhan bukan hanya sekedar kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, tapi saat kami menerima firman-Mu,
saat kami mengetahui kebenaran akan firman-Mu, hidup kami dikuatkan, roh kami terus diperbaharui. Dan kami percaya Tuhan, saat itu juga kemenangan akan terjadi bagi kami. Kelepasan akan terjadi bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, sukacita akan tetap terus berada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah siang ini Tuhan, kami mau menerima firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan saat ini biarlah hamba-Mu menyampaikan firman dengan Roh Kudus dan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa. Bila siang ini Tuhan kami terima firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang saudara-saudaraku dan teman-temanku semua dimanapun kalian saat ini berada. Shalom dan selamat hari Minggu. Dan kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di dalam Mezbah Keluarga. Saya doakan teman-temanku dimanapun saudara-saudara berada dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sukacita, damai sejahtera. Walaupun terkadang teman-temanku saat ini lagi dalam menghadapi pencobaan, dalam pergumulan, tetapi biarlah iman yang sejati itu diuji oleh Tuhan saat kita di dalam pergumulan, di dalam percobaan, bukan di dalam saat kita kelimpahan, di dalam saat kita mungkin memiliki barang harta yang banyak, tetapi di saat kita mengalami pergumulan, di saat kita mengalami percobaan, itulah iman kita diuji. Dan saat kita tetap teguh berpegang kepada Allah kita, yaitu Yesus Kristus, kita akan mendapat mahkota kehidupan. Dan hari ini kita mau belajar dan kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang sendiri bilang, ataupun mungkin sudah diberitahukan atau dituliskan di dalam kitab Mazmur pada zaman sebelum Tuhan Yesus datang, bahwa Allah adalah gembala yang baik. Dan setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan waktu itu memberikan perumpamaan bahwa Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik. Maka dari itu kita mau belajar tentang Yesus Kristus adalah gembala yang baik bagi kita. Dan kenapa sih Tuhan memberikan perumpamaan tersebut, dan Dia menyebut sendiri bahwa akulah gembala yang baik? Mari kita baca di dalam Yohanes 10. Sebetulnya di perikop ini di ayat 1 yang Yohanes 10 ayat 1 sampai ke 21 itu banyak sekali hal yang kita bisa dapatkan, atau kita bisa mendapat sekali contoh-contoh yang benar-benar membuat kita kuat. Tetapi kita mau baca salah satu hal atau salah satu contoh yang bisa kita dapat di dalam ayat yang ke-11 sampai ke ayat 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai ke 18. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, kita melihat ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Akulah gembala yang baik.
gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang gembala yang baik, ia akan bekerja keras, ia akan memberikan effort yang sangat lebih untuk domba-domba yang dipeliharanya. Dan kita tahu bahwa di dunia, gembala yang baik itu juga seperti itu yang dilakukan, bahwa dia akan memberikan semuanya untuk bisa domba-dombanya ini kembali ke kandang waktu mereka keluar, mungkin makan, ataupun kita tahu bahwa tiap pagi gembala-gembala, kita jarang sekali ya sekarang melihat gembala domba karena sudah semakin modern ya. Mungkin kita bisa melihat di desa-desa ataupun desa di padang belantara, dan sangat ini kita susah untuk melihat para gembala untuk kalau Jawa itu ngingoni ya, yaitu memelihara dombanya, melepasnya ke padang belantara untuk mencari makan. Nah, gembala akan memberikan perhatian yang lebih terhadap domba-dombanya saat mereka makan, saat mereka mungkin diberi kebebasan untuk mencari makan. Tapi gembala tersebut tetap memperhatikannya, bukan ditinggalkan. Maka dari itu dia tidak pernah tidur di dalam menjaga dombanya. Dan kita tahu juga Daud seorang gembala, dia memelihara dombanya dan dia juga tidak pernah tidur. Dia di dalam menjaga dombanya, dia memuji Tuhan, dia menciptakan lagu. Dan bisa dikatakan Daud ini adalah gembala yang baik. Dan kita tahu juga mungkin banyak juga gembala-gembala yang baik di luar sana yang memelihara dombanya dengan baik. Saat mungkin mereka hilang ataupun saat mereka pergi tidak di jalurnya, mereka akan mengembalikan mereka ke jalurnya supaya tidak lama-kelamaan domba tersebut hilang. Itu dalam arti gembala yang sebenarnya. Tetapi dalam hal gembala yang Tuhan Yesus katakan ialah di mana dia akan memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Siapa domba tersebut? Yaitu kita. Dia akan memberikan bukan hanya harta bendanya, bukan hanya yang kepunyaan Tuhan, tetapi nyawanya aja Yesus berikan. Apalagi kepunyaannya. Ya, kita tahu Tuhan Yesus memiliki semuanya, pasti juga akan diberikan kepada kita. Tetapi dia berkata bahwa seorang gembala upahan, jikalau domba tersebut pergi, jika domba tersebut diterkam serigala ataupun domba tersebut hilang, dia tidak akan mencarinya, bahkan mungkin akan dibiarkan, bahkan gembala tersebut akan lari. Kita tahu saat-saat ini banyak sekali gembala-gembala upahan, pendeta-pendeta upahan, ataupun mentor-mentor, ataupun siapapun yang merasa mempunyai jemaat, begitu saja meninggalkan domba-dombanya saat jemaat tersebut, domba-domba tersebut hilang, ataupun jemaat-jemaat memerlukan bantuan, jemaat-jemaat memerlukan mungkin perhatian. Pendeta-pendeta tidak menjadi contoh gembala yang baik. Karena saya tidak mengatakan semua pendeta, saya tidak mengatakan semua mentor, tetapi jikalau menjadi seorang pendeta, seorang gembala, bisa dikatakan gembala sidang atau bapak gembala gitulah, dengan motivasi yang berbeda, hanya motivasinya uang, hanya motivasinya ingin ketenaran, hanya motivasinya ingin diakui saat mengalami pencobaan, saat mengalami percobaan, mereka akan meninggalkan jemaat-jemaatnya. Mungkin hanya jemaat-jemaat saja yang kaya yang akan dipelihara. Jemaat-jemaat yang tidak mempunyai apa-apa dibiarkan begitu saja. Nah, kita harus tahu bahwa
sebagai gembala yang baik, kita harus mencontoh Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberikan nyawanya. Dan kita tahu juga bahwa sebagai seorang gembala, kita harus bagaimana keadaan domba-domba kita. Bukan hanya saat membangun gereja kita mencari jemaat, setelah itu jemaat ditinggalkan. Bukan saja saat mereka meminta bantuan ataupun kita meninggalkannya. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus benar-benar mengerti kebutuhan domba-domba atau jemaat-jemaat itu seperti apa. Walaupun sudah ribuan domba-domba yang datang kepada saudara-saudara, walaupun sudah ratusan ribu jemaat yang sudah berjemaat di gereja saudara-saudara, tetaplah kita tidak boleh beralasan sudah terlalu banyak jemaat, jadi saya tidak bisa memperhatikan satu-satu. Bukan seperti itu. Kita tetap harus memperhatikan mereka. Bagaimana caranya Tuhan akan memberi hikmat. Karena itu sudah dipercayakan kepada saudara-saudara untuk dikembalakan, supaya mereka tidak lepas, supaya mereka tidak hilang, apalagi supaya mereka tidak mati. Maka dari itu, mari saat ini, karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena Tuhan sudah memberikan nyawa kepada kita, maka dari itu kita juga harus memberikan semuanya kepada domba-domba kita. Dan terlebih lagi, biar semuanya itu untuk kemuliaan nama Allah. Jika kita berbicara soal domba-domba, soal jemaat atau soal jiwa, pada waktu saya persekutuan, saya mendengarkan seorang dari jemaat memberikan kesaksian bahwa dia adalah seorang pedagang, dan dia pada suatu hari, singkat cerita, dia membutuhkan uang ratusan juta, dan dia orang yang sudah percaya ya, dalam arti dia sudah orang Kristen dan berjemaat di gereja. Dan pada waktu itu dia mendapatkan jalan buntu, dan akhirnya dia ingin memberikan ataupun dia mau mencari pesugihan. Kalau mencari pesugihan dalam arti ingin mendapatkan uang dari pesugihan tersebut. Nah, dia melakukan ritual dan dia mendapat penglihatan bahwa jikalau dia memberikan anaknya kepada setan, kepada iblis, dia akan menerima uang sejumlah ratusan juta yang dia ingini. Tetapi dia sadar bahwa, saya tidak bisa memberikan anak saya. Anak saya ini adalah jiwa. Dan akhirnya dia tidak mau, atau dia udah melepaskan perjanjian itu, dan akhirnya dia gagal. Dan puji Tuhan, dia kembali ke jalan yang benar kembali. Dan kita bisa tahu bahwa satu jiwa itu sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Karena satu jiwa hilang, itu akan langsung diambil oleh iblis. Tuhan sangat mengasihi saudara-saudara. Tuhan sangat menyayangi saudara. Satu jiwa sangat berharga bagi Allah. Maka dari itu, mari saat ini, yang merasa pendeta, yang merasa gembala, yang merasa mungkin mempunyai jemaat, marilah dimanapun saudara-saudara berada saat ini, kita harus dapat menjadi teladan gembala yang baik. Mungkin kita tidak memiliki jemaat, tetapi saat ini yang mempunyai keluarga, mungkin saat ini kalian saudara-saudara kepala keluarga dan mempunyai istri, mempunyai anak, itu adalah jiwa-jiwa juga yang harus diselamatkan. Mungkin saat ini yang melihat sebagai anak bahwa orang tua kalian adalah jiwa-jiwa juga yang harus diselamatkan. Maka dari itu, biarlah saat ini kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadilah seorang pribadi yang benar-benar care terhadap sesama.
care dalam arti jangan sampai teman-teman kita hilang, saudara-saudara kita hilang, jemaat-jemaat kita hilang karena tidak dipedulikan, karena dibiarkan saja saat mereka sudah berjalan dalam menjauh untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan ayat yang ke-18 dikatakan, tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima daripadaku. Maka dari itu biarlah Tuhan, sebetulnya Tuhan Yesus Kristus ialah Allah itu sendiri. Dan pada saat dia mati di kayu salib, dia memang memberikan nyawanya. Karena kita sudah tahu pada ayat 18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawanya, mengambil nyawa Tuhan Yesus Kristus daripadaku, melainkan aku sendiri yang memberikan kepada mereka. Maka dari itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan Yesus Allah itu sendiri. Dan dia adalah gembala yang sangat baik sehingga memberikan nyawanya untuk kita. Mari saat ini teman-temanku, saudara-saudaraku, biarlah kita menjadi gembala yang baik dimanapun kita berada. Gembala yang baik bukan hanya sekedar kita menjadi pendeta, kita menjadi mentor, kita menjadi pemimpin. Tetapi saat kita berada di dalam keluarga kita mempunyai saudara, kita mempunyai teman, kita mempunyai ayah, ibu, kita mempunyai anak, biarlah kita memberikan mereka firman Tuhan. Kita juga care terhadap mereka tentang apa yang mereka berbuat, supaya mereka tidak hilang dan akhirnya masuk ke penghukuman kekal. Tetapi biarlah kita tetap terus membimbing mereka. Walaupun kita mungkin masih remaja, masih pemuda, tetapi jikalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa membimbing mereka juga kok. Orang tua kita bisa memberikan contoh bahwa ini loh, aku sendiri dapat memberikan contoh bahwa aku care terhadap kalian. Apa yang aku perbuat sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu, biarlah saat ini kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Roh-Mu ada di dalam diri kami, sehingga kami saat ini belajar untuk menjadi gembala yang baik, menyerahkan nyawanya untuk domba-domba, memberikan segalanya untuk domba-domba, untuk jemaat-jemaat, untuk saudara-saudara, untuk teman-teman, untuk ayah ibu, untuk anak kami. Biarlah kami dapat membimbing mereka supaya mereka tidak jatuh ke dalam penghukuman yang kekal. Dan ini adalah tugas kami. Dan biarlah kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya, jikalau tanpa Roh Kudus-Mu, kami tidak bisa. Dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami, dan rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.